semuanya. Kali ini kita lagi mau podcast nih bersama Bapak Hendrawan. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Baik, saya perkenalkan Hendrawan Safri. Saya saat ini sebagai dosen di Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Cukup. Iya, oke baik. Nah kali ini kita bakal podcast tentang peran teknologi pertanian dalam ketahanan pangan. Nah berhubung Pak Hendrawan ini sebagai dosen pertanian ya Pak ya, Ya. tepatnya di fakultas apa sih Pak? Maksudnya jurusan apa? Jurusan Prodi Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan saat ini. Sesungguhnya sih basic saya di perikanan ya. Cuman saat ini saya ditempatkan di kelautan karena memang ada bidang riset saya yang sedikit berkaitan dengan ilmu kelautan, kurang lebih seperti itu. Oke baik, nah mungkin langsung aja ya teman-teman kita ke pertanyaannya nih. Berhubung tadi Bapak bilang juga bahwa Bapak itu dosen kelautan ya Pak ya. Nah pertanyaan yang pertama kita yaitu kira-kira pada sektor kelautan itu apa aja sih Pak pilar-pilar yang harus dimiliki sebuah negara nih atau misalnya di Indonesia ini gitu ya supaya berhasil dalam menjaga ketahanan pangan di dalam negaranya. Baik. Berbicara tentang ketahanan pangan ini memang menarik ya, karena ini salah satu isu yang saat ini menjadi isu global ya, bahkan masuk dalam SDGs yang kedua kalau nggak salah itu ya, terkait dengan ketahanan pangan. Ditambah lagi jumlah manusia di bumi ini kan semakin banyak gitu ya, sehingga makin banyak pula orang yang harus diberi makan, kurang lebih seperti itu bahasa saya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sektor kelautan, kemudian dikaitkan tadi dengan pilar-pilar yang saya ketahui itu, intinya di ketahanan pangan itu ada ketersediaan gitu ya, kemudian ada stabilitas sama aksesibilitasnya sih. 3 hal atau pilar ini mungkin yang menjadi utama dalam isu ketahanan pangan. Sehingga kalau di sektor kelautan itu sendiri, kita juga berbicara terkait dengan ketahanan pangan, yaitu melalui aktivitas capture fisheries, penangkapan ikan seperti itu, kemudian juga budidaya aquaculture ya. Jadi kalau saya di sektor kelautan itu membagi menjadi 2 tuh, terkait dengan isu ketahanan pangan, capture fisheries atau penangkapan ikan sama aquaculture. Nah, ini di negara kita bagus ya, perkembangannya berjalan dengan baik. Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah kita juga selalu rujukannya itu ke ketahanan pangan, ke isu ketahanan pangan itu sendiri. Seperti itu. Oke, nah, oke iya bener banget berarti di, kelautan itu kan kita, ada biasanya nih kalau kita-kita nih suka makan seafood, itu tuh Betul. kan juga termasuk yang dibudidayakan di ketahanan Nah, pangan di sektor kelautan itu ya, iya, Pak, ya. Berarti emang harus betul-betul dijaga juga ya, ketahanan pangan di dalam sektor kelautan tersebut melalui iya, aksesibilitas seperti yang tadi Bapak bilang ya. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih guys. Jadi, kira-kira apakah industri teknologi pangan sektor kelautan di Indonesia ini sudah cukup memenuhi dalam memastikan ketahanan pangan rakyatnya, Pak? Kalau menurut Bapak gimana nih? Mungkin dari segi teknologinya, dari segi sumber dayanya, seperti Iya. itu. Ya, kalau kita berbicara kaitan ketahanan pangan dengan teknologi, khususnya di sektor kelautan itu sangat banyak ya. Mungkin yang paling sering kita dengar itu bioteknologi, ada istilah juga seperti itu. Di bidang perikanan tangkap, ya kalau saya melihatnya sih perkembangan aktivitas bagaimana kita menangkap ikan secara efektif dan efisien itu sudah hampir mencapai batas maksimal sehingga memang sulit untuk kita eee, kembangkan lagi gitu. Karena sekarang lebih banyak pada isu ketersediaannya pada akhirnya kalau di isu penangkapan ikan. Nah, jadi kalau untuk fishing capture memang sekarang polanya itu atau pengelolaannya itu lebih pada bagaimana kita menangkap ikan, jumlahnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia gitu ya, yang akan dikonsumsi oleh manusia gitu ya, tetapi tidak merusak atau tidak mengurangi jumlah sumber daya yang ada di laut, kurang lebih seperti itu. Nah, paling kalau untuk aquaculture ya, budidaya ikan ya, budidaya ikan ini juga aquaculture ini ada yang budidaya laut, ada yang di freshwater, ada yang di perikanan darat, ada yang di
di perikanan, tambang seperti itu. Nah ini juga, eee, di sini yang menurut saya masih bisa kita kembangkan lagi dari sisi teknologi gitu ya. Eee, Banyak sekarang inovasi-inovasi di sektor, aquaculture ini seperti pemberi pakan otomatis, kemudian juga, apa, eee, semacam modifikasi cuaca agar supaya ikan yang kita budidayakan ini pertumbuhannya bisa bagus ya, dan banyak hal-hal lain termasuk juga, jantanisasi. Mungkin nanti, teman-teman belum pernah dengar ya, ada ikan nila itu kalau misalnya kita, kita budidayakan itu paling bagus ketika kita mau panen, itu dia berjenis kelamin jantan agar supaya apa, karena ukuran jantan itu lebih sesuai dengan kebutuhan pasar ketimbang yang betina. Karena ukurannya dia, lebih panjang dan besar gitu untuk yang jantan, sementara yang betina tidak. Nah ini kan untuk mengubah dari betina menjadi jantan ini kan butuh teknologi di situ. Nah ini tuh menariknya di situ aquaculture Iya, saat ini. Dan banyak, inovasi lainnya lagi sih yang terkait dengan aquaculture. oke, berarti emang dalam hal mempertahankan, pangan di Indonesia ini tentunya teknologi menjadi, salah satu hal yang sangat penting juga ya, Sangat, Pak, ya, sangat penting selain dari sumber dayanya juga. betul. Oke, baik. Nah, masih tentang teknologi nih ya. Jadi kira-kira, menurut Bapak bagaimana teknologi pertanian di Indonesia ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas sektor kelautan? Nah, mungkin yang tadi juga udah sempat disinggung juga ya, Pak, ya, mengenai pertanyaan ini, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjutnya, Pak, kayak mungkin kontribusi dari pemerintah kah, seperti itu? Iya. Saya pikir, kalau kontribusi kita sebagai bangsa ya, banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Pemerintah juga udah mulai diarahkan ke sana ya, seperti mungkin pernah dengar di bidang penangkapan ikan tuh ada sekarang kebijakan FIT, penangkapan ikan terukur. Nah itu kan, sebenarnya kemarin kita baru habis kuliah, praktisi juga sama pakar dari Australia itu, ada semacam doktrin ya, saya sebutnya doktrin lah, agar supaya kita mulai berpikir bahwa jumlah ikan yang kita konsumsi ini sesungguhnya bisa nggak kita samakan dengan jumlah ikan itu ketika mati di alam. Nah, kalau kita bisa mencapai uh, titik itu, saya pikir aktivitas kita menangkap ikan, aktivitas kita membudidayakan ikan itu jadi tidak berpengaruh nyata terhadap kerusakan lingkungan. Saya pikir itu menarik gitu ya, dan sekarang, banyak inovasi untuk mengarah ke sana gitu ya, mulai dari, pengembangan pola-pola aktivitas penangkapannya gitu ya, pola, budidayanya diarahkan untuk ke sana. Dan itu salah satunya. Untuk yang lain mungkin ya kita sebagai bangsa ya harus punya langkah nyata gitu ya, mulai dari, ya kita mengkonsumsi, sumber-sumber makanan yang beragam mungkin salah satunya ya, agar tidak makan itu-itu saja gitu kan ya. Karena kan kayak misalnya sekarang beras, kita impor gitu itu, sebagai bukti karena apa? Karena kita kebutuhannya terlalu banyak di Indonesia, sementara jumlah ladang dan petani kita mungkin sedikit. Nah mungkin kita mulai bisa, dari pribadi atau bikin gerakan mungkin di sekitar kita, ya sebulan mungkin, diet nasi misalnya gitu ya, kita ganti dengan, alas beneng mungkin yang produk lokal dari Banten gitu, dan termasuk, umbi-umbian mungkin yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak bergantung sepenuhnya dari nasi atau pada produk tertentu. Saya pikir ini salah satu wujud yang bagus juga, wujud nyata juga kita dalam mendukung, ketahanan pangan ya yang bisa kita lakukan. Oke. Oh ya berarti emang bener ya, Pak, ya, apalagi kalau yang mau diet gitu ya, Nah, nasi itu betul. kan cukup tinggi ya ininya Betul. ya, Dan saya gitu. lihat sekarang mulai banyak sih ya orang-orang yang diet nasi gitu Iya. ya. Makanya saya pikir, itu suatu hal yang baik dan positif gitu ya. Kalau kita bisa tularkan ya gaya-gaya hidup sehat seperti ini, saya pikir sangat bagus gitu. Nah, harus diberdayakan dimasyarakatkan seperti itu ya. Iya, oke. Ya selain sehat bisa jadi, langsing gitu ya, Betul itu betul kan juga betul. positif Ya, ya. saya pikir Iya betul. seperti itu. Oke berarti, tentang selanjutnya,
mengenai inovasi. Wah, dari tadi tuh Pak Hendrawan juga udah sempat banyak juga Pak menyinggung sedikit-sedikit tentang inovasi teknologi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjutnya Pak tentang, apa saja sih inovasi teknologi terkini Mhm, yang biasanya paling sering digunakan di bidang perikanan dan aquaculture mhm, dan paling berdampak pada ketahanan pangan gitu? oke. Tadi sudah sedikit saya Mhm. singgung ya, yang sekarang lagi banyak itu, terkait dengan aquaculture itu, pemberi pakan otomatis. Nah ini dari satu pemberi pakan ikan otomatis saja ini banyak banyak cabang, banyak masalah yang bisa diselesaikan, Dik Freya. Jadi, hanya dengan kita membuat sebuah alat nih, inovasi teknologi pemberi pakan, ternyata dia dari pemberi pakan ini dia bisa memberi kita feedback berupa data gitu ya. Data bahwa ikan ini, dia maksimal makan itu, sehari sekian ton misalnya atau sekian ratus kilo seperti itu. Sehingga besok, kita tidak membuang-buang pakan gitu. Yang tidak membuang-buang pakan ini efeknya apa, sumber daya kita gitu ya yang apa, pakan buat ikan ini kan, dari tepung ikan juga ya, sehingga kita juga tidak perlu membuat banyak-banyak pakan ikan, menggunakan tepung ikan gitu ya, sehingga ikan yang ada juga tidak perlu banyak-banyak ditangkap. Saya kira ini sirkulasi yang, apa ya, dari inovasi satu teknologi tetapi, rentetannya banyak gitu ya, rentetan positifnya itu banyak sekali ke belakang. Itu baru dari, pemberi pakannya saja, dari sisi bobot ikannya juga, dari alat itu juga, bisa kita petakan juga ternyata ikan kalau misalnya diberi pakan yang saya tahu ya, diberi pakan 3 kali sehari, dengan jumlah sekian ratus ton itu satu kolamnya, ternyata dia bisa dipanen itu sekian minggu misalnya atau sekian bulan. Ini juga kan bagus gitu ya untuk data yang bagus untuk, nanti di sektor penjualannya gitu ya, sehingga kita bisa menakar, misalnya kita memasukkan atau mulai membudidayakan ikan tersebut di minggu ini, nanti, sekian minggu berikutnya kita bisa panen. Nah, sehingga mungkin pasar udah disiapkan bahwa di bulan sekian atau di minggu kesekian dari hari ini, itu bakalan ada, ikan jenis A dari tempat saya sekian, ton misalnya seperti itu. Nah, ini kan banyak 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 rentetannya gitu lah dari suatu teknologi dan banyak teknologi yang lain termasuk juga sekarang yang lagi rame, eDNA barcoding untuk memetakan di sektor kelautan itu sekarang kan, ada isu bahwa ikan-ikan ini, banyak yang bermutasi termasuk juga ada ikan yang, berpindah habitat yang mungkin tadinya di daerah subtropis banyak masuk ke wilayah tropis dan sebaliknya. Nah ini mengganggu, ikan-ikan endemik yang ada di wilayah kita. Nah ini sedang dilakukan, pengembangan, ditakutkan ya jangan sampai ikan-ikan endemik yang ada di wilayah tropis itu terganggu dengan kehadiran ikan-ikan yang, eee, apa istilahnya, invasif. Ya ikan-ikan yang invasif yang datang untuk mengganggu, keberadaan ikan-ikan yang, habitat di tropis. Nah ini dengan teknologi DNA barcoding ini bisa menjawab, permasalahan-permasalahan itu bahwa ternyata, oh di subtropis, ikan-ikannya itu di mungkin tahun yang lampau itu jenisnya ini, kemudian ikan di endemik di tropis di Indonesia itu ini jenisnya gitu. Sehingga kita bisa menjaga kemurnian, jenis-jenis ikan kita yang saya yakin ke depannya juga, akan kita butuhkan informasinya gitu ya. Jadi kita bisa tahu, ternyata kondisi ketika bumi itu sekian puluh atau ratus tahun yang lalu, ikan endemiknya itu yang ada asli di habitat di perairan tropis di Indonesia itu jenisnya ini gitu ya, A, B, C, D, dan yang ada di subtropis tuh, eee ikan jenis yang lain dan kalau misalnya kita temukan hari ini ikan subtropis ada di tropis, nah itu bisa menjadi salah satu gejala ada apa dengan laut kita misalnya di wilayah tropis, kok ikan-ikan dari subtropis bisa sampai masuk ke wilayah tropis, itu kan, bisa menjadi gejala bahwa sesuatu sedang terjadi di bumi kita atau di laut kita. Seperti itu contoh kecilnya mungkin, dan masih banyak yang Oh. lain.
Mmm. Oke oke, iya iya iya. Berarti, kalau misalnya dari teknologi nih ya, Pak, ya, Mhm mhm. kan kalau misalnya tadi Bapak bilang ada pemberi makan otomatis. Nah itu Mhm. berarti melalui mesin ya, Pak, atau Mesin bagaimana? mesin mesin, Oh, sebenarnya sederhana ya, mesin yang dibuat, dia bisa, menyebarkan atau apa istilahnya, mendistribusikan pakannya itu merata di kolam ya, di satu kolam. Karena kan kalau tenaga manusia kadang kan melemparnya tidak iya, sedetail mesin ya. iya. Kalau kemampuan manusia melempar mungkin saya lempar di sini nyampe, tapi ke ikan yang di sana belum Oh tentu iya, nyampe pakan iya saya iya, gitu. Tapi kalau bener. dengan mesin pasang di tengah, itu bisa lebih menyebar merata, kemudian nanti, ikannya jadi perkembangbiakannya juga merata gitu ya. Jadi tidak hanya ikan di sini saja yang sehat, tapi di sudut kolam yang lain itu jadi kutilang gitu ya, jadi kurus langsing misalnya seperti itu kan ini tidak bagus ketika kita Oke. jual gitu kan. Nah, jadi banyak, selain itu juga dia bisa, memberi kita informasi yang lainnya termasuk apa, jumlah pakan yang harus kita gunakan, bahkan memprediksi nanti kalau pertumbuhannya, sekian, gram per hari, itu bisa kita, ukuran pasar itu kita bisa capai di bulan atau minggu kesekian gitu. Jadi begitu kita panen, kita udah siapkan lagi bibit yang baru, nah ini terus berkelanjutan saya pikir akan menentukan pembudidaya gitu ya, dari satu alat yang, hanya pemberi pakan aja gitu ya, tetapi banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan membantu pembudidaya ikan seperti itu. Iya, berarti untuk, dalam hal teknologi ini, adanya teknologi yang berkembang semakin pesat itu berarti semakin memudahkan juga ya dalam hal meningkatkan produktivitas, pangan di sektor Ya, kelautan. Nah, oh ya, saya juga sempat terpikir nih ya, Pak, ya, bagaimana kira-kira kita gitu ya sebagai mungkin penerus-penerus bangsa gitu ya, memastikan bahwa meskipun ada teknologi, tapi, sumber daya manusia tuh tetap bisa ada di sektor tersebut gitu. Jadi tidak betul. sepenuhnya tergantikan dengan mesin gitu, Betul Pak. betul betul. Gimana tuh Ya, kira-kira menarik Bapak? nih. Memang salah satu tantangan juga ya di sektor pertanian, termasuk juga di apa, di perikanan gitu ya. Keterlibatan generasi muda untuk masuk ke sektor itu minim, saya harus akui itu ya, untuk mau bergerak terjun langsung di kegiatan-kegiatan bertani, membudidayakan ikan itu masih agak, kalau saya sebutnya malu-malu atau takut gagal gitu ya. Nah, padahal kalau misalnya memang kita seriusi, adik-adik mahasiswa memang benar-benar menjalankan atau, apa, punya passion di situ gitu ya, dengan serius saya pikir bisa berhasil dan itu salah satu langkah yang bagus gitu ya, untuk sektor, pertanian, sektor perikanan, kelautan. Kalau misalnya generasi mudanya banyak terlibat di situ, ya otomatis, sektor itu juga hidup gitu ya, yang nanti, ketersediaan pangan dari ikan ya, dari salah satu apa, sumber protein hewani kita, saya pikir juga bisa terpenuhi gitu ya. Dan, apa, menarik kalau misalnya hal itu bisa terjadi gitu ya, karena yang saya tahu di Indonesia, jumlah konsumsi pakan ikannya aja kayaknya masih sedikit ya. Tadi pagi makan ikan nggak tadi Korea? Atau Belum teman-teman sarapan nih nah, oh kebetulan. nah itu, Belum sarapan. sangat, sering saya ketika di kelas, saya masuk, saya tanya, "Hari ini yang atau minggu ini yang sudah makan ikan berapa orang? Angkat tangan." Itu sangat jarang, gitu, yang benar rutin atau dalam sehari itu mengkonsumsinya. Padahal itu kan langkah kecil ya untuk memenuhi kebutuhan kita sebenarnya kan protein dari ikan itu bagus, tapi, apa, dampak atau impact-nya juga kalau kita mengkonsumsikan kan ini menghidupi nelayan, membantu masyarakat-masyarakat pembudidaya dalam, melakukan kegiatan, apa, aktivitasnya di bidang perikanan gitu ya. Sehingga ya mungkin lebih lebih serius di sana, anak-anak muda sekarang harus mulai berpikir ke arah sana gitu ya, bahwa isu ketahanan pangan ini penting, sektor perikanan ini harus tetap ada, apalagi kita luas wilayah lautnya luar biasa, apalagi Banten gitu ya. Sayang kalau tidak termanfaatkan itu ya, bahkan lebih parahnya lagi kalau dimanfaatkan sama orang luar baru kita sadar itu lebih pedih lagi kan. Mending kita mulai dari sekarang sadari hal itu, sehingga kita bisa, perlahan-lahan masuk ke sektor itu dan ya insya Allah saya yakin kita juga bisa berhasil di situ gitu ya. Itu mungkin Prea.
Oke, jadi meskipun, teknologi berkembang, udah ada mesin, Iya, udah ada yang robot-robot gitu ya, betul yang betul banyak betul. juga di pabrik-pabrik Betul gitu. Nah, tapi tetap saja, sumber daya manusia itu tetap betul. diperlukan gitu, khususnya bagi kita-kita gitu, mahasiswa, Iya, penerus bangsa, kayak gitu, yang katanya agen perubahan gitu ya, Pak, ya betul katanya. betul. Jadi emang harus betul-betul, apa ya, belajar juga mungkin ya, Pak, ya, salah satunya. Terus juga harus betul-betul ikut Iya, serta dalam membudidayakan iya. pangan lokal seperti itu. Terus juga waktu pas tadi juga kita jangan makan itu-itu aja karena emang Indonesia ini kan, Kaya, iya bener ya, Pak, ya, banyak jenis mhm. pangan kita, panganan lokal kita yang bagus gitu ya. Saya kasih contoh aja, sorry motongnya, Iya, nggak apa-apa, Pak. kita kan kalau orang Indonesia makan ikan salmon tuh kayaknya, apa ya, ini kita Fancy, naik, iya. value kita naik gitu ya. Iya. Padahal ada ikan, asli kita, asli Indonesia itu yang ada di perairan kita tuh yang secara kandungan itu lebih bagus daripada salmon, tahu nggak apa ya, apa? Apa Ikan itu? kembung. Oh, Ikan kembung boleh dicari di research, itu dia kandungan, proteinnya itu lebih bagus ketimbang ikan salmon. Jadi jangan bangga cuman makan ikan kembung di samping kalian makan, ikan salmon. Nggak hebat yang makan, justru makan ikan kembung itu yang lebih, menyehatkan tubuh kita gitu, dan itu banyak di laut kita gitu. Kita nggak perlu khawatir dengan ketersediaan ikan kembung itu. iya betul betul. Emang harus banyak explore gitu ya Ya, makanan pangan lokal di betul. Indonesia gitu, banyak banget pilihannya apalagi Betul. yang di, sektor kelautan itu Mhm. enak-enak juga loh Iya. makan makanannya ya, Pak, ya. Mhm. Oke baik, mungkin, dari tadi kita udah nanya-nanya banyak nih ya ke Pak Hendrawan, wa ini kayak kita kayak dapat kuliah 4 SKS nih, Pak, jujur nih. Belum Kayak kita sebenarnya, masih oh belum ya? Iya. karena saya belum membahas terkait dengan budidaya laut. Nah, Oh, sekarang salah satu, nggak apa-apa ya, iya boleh. eee, budidaya laut ini salah satu tantangan di negara kita yang, apa ya, saya bilang baru kurang dari 50% terpecahkan. Saya kasih contoh, kita banyak benih lobster ya, terutama di Banten itu, wilayah Bayah, wilayah selatan itu banyak benih lobster yang mungkin teman-teman pernah, dengar, sempat kesel juga gitu ya, ketika, banyak diekspor secara ilegal dan dilarang oleh Bu Susi waktu menjadi menteri yang terkenal itu kan, Bu Menteri Perdagangan. Nah, itu dia diekspor itu karena apa? Karena hanya orang Vietnam yang bisa, membuat lobster itu dari benih menjadi besar gitu, menjadi ukuran layak konsumsi gitu. Nah, pertanyaannya, apa iya Indonesia nggak bisa membudidayakan itu, membesarkan itu, melakukan itu gitu seperti yang dilakukan oleh Vietnam? Nah, ini kan, saya pikir kalau misalnya kita seriusin harusnya bisa ya, sehingga benih lobster ini kita bisa tangkap di alam kita bisa besarkan dan tahu kan harga lobster berapa di restoran gitu. Saya Mmm. pikir itu bukan hal yang kecil lagi ya kalau kita bisa membudidayakan lobster kita, bisa dikonsumsi, bisa masuk ke restoran-restoran mahal, bisa, buat, masyarakat kita juga perekonomiannya jadi bagus gitu kalau memang kita serius menangani lobster itu dengan baik ya. Mungkin itu tambahan sedikit. Oke. Wah, menarik Banyak banget, banyak banyak. kayak kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu, bisa belajar tentang hal-hal yang sebenarnya kita belum pernah belajar gitu ya sebelumnya, ini menarik banget sih teman-teman semua. Oke, Dan harus iya iya, belajar tahu, benar benar benar, harus banget karena karena Indonesia itu banyakan laut iya daripada darat. iya, bener bener negara maritim ya, Negara heeh, maritim. betul. Oke, berarti, mungkin segitu dulu ya guys untuk podcast kita kali ini. Ya, Terima kasih banyak Pak sama-sama. Hendrawan. Saya Oke, kita, mungkin ketemu di project-project selanjutnya. yuk, Bye. makasih.